Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kita ketemu lagi di channel Arya High Voltage Channel ya, Lur. Selamat malam dan selamat menonton ya buat yang menonton video-video dari channel saya ya, Lur. Mohon disimak dengan baik video ini tanpa ada hoax ya, Lur. Jadi kita menampilkan atau memberikan tutorial atau memberikan pembelajaran itu real ya, Lur. Ya, Lur. Sebelum kita ke inti pembahasan, kita mau informasikan dulu seputar kesalahan kemarin ya, Lur. Kesalahan tentang load power class H4 ya, Lur. Itu yang baru kita rakit ininya apa sih, stepernya dulu ya, Lur. Itu stepernya buat H3 ya, Lur. Nah, jadi kemarin kita itu memakai avometer dengan avometer yang di pengukuran stepernya itu avometer yang rusak ya, Lur. Nah, kita punya avometer ini tuh banyak ya, Lur. Nah, ada 5 ya, Lur. Nah, ini yang rusak yang kemarin saya pakai ya, ini sudah saya tandai ya, Lur. Nah, jadi jika kalian yang belum paham atau gagal fokus atau disangkanya video dari kita hoax, itu salah ya, Lur. Video kita itu real ya. Nah, untuk stepper yang kita rakit itu ada yang komen, ya jelas lah finalnya jebol, steppernya aja kayak gitu ya. Nah, jadi final yang saya pakai untuk stepper H3 itu final abal-abal ya, Lur. Nah, ini final pasaran ya, yang copotan bekasan itu harga 12.000 apa 16.000 ya kemarin ya, Lur. Nah, jika segini aja, harga segini aja untuk 3 set final itu mampu disuplai 52 volt AC kali 3 bisa dapat watt segitu, itu udah bagus ya, Lur, karena kita mencari durability-nya ya. Nah, apalagi memakai transistor final yang bagus ya, Lur. Nah, jadi untuk PSU yang kemarin saya pakai itu ini ya, Lur. Ini PSU nya 9000 VA ya, real ya, Lur. Nah, untuk kitnya itu ada di dalam sini, masih kita rahasiakan. Untuk stepper kita kemarin cetak 2 ya, PCB polosnya ya, Lur. Nah, ini bagian PWM nya ya, ini yang versi PWM tancap ya, Lur. Nah, oke, kita ke inti pembahasannya ya. Kita mau tutorial gimana sih cara menyeimbangkan bias yang menceng-menceng untuk kit kelas AB ya, mau simetris ataupun jenis OCL ya, Lur. Nah, kebetulan di hadapan kita itu ada PCB pasaran. Ini sepertinya kit MCRD ya, Lur. Nah, sini kita pakai avometer yang sama semua ya. Ini memakai suplai 83 volt DC atau sekitar 60 volt AC ya. Nah, ini yang tengah itu menunjukkan bias rail positif, yang paling kanan menunjukkan bias rail negatif ya. Kita set di 0,3an ya, Lur, 0,3 mV ya. Nah, atau 0,35 mV ya, Lur. Nah, oke. Sebelumnya kita terangkan dulu
seputar bias kelas AB yang menceng ketika ada beban ya lur. Nah, ketika ada beban ataupun nggak ada input tapi ada beban, itu bisa menceng dan panas sebelah ya finalnya ya lur. Jadi untuk power kelas AB yang mengalami kejadian seperti itu termasuk ke dalam kategori kelas AB yang terkena osilasi liar ya lur. Jadi power yang bisa terkena osilasi bukan hanya power dengan MOSFET ya lor, entah itu kelas D, kelas TD, kelas H atau sejenisnya ya. Namun kelas AB pun bisa terkena osilasi ya lor. Cirinya seperti ini lor. Nah, ini belum ada input ya. Nah, di sana ada osiloskop buat memantau. Oh iya, osiloskopnya nanti di konten selanjutnya kita akan terangkan seputar probe-nya ya. Sekarang kita terangkan sekilas aja dulu probe-nya dengan sinyal ya lor. Sekaligus buat ngetes kit ini ya. Nah, ini kita berikan beban 4 ohm ya. Nah, ini sebelum ada beban dia biasanya seimbang ya. Tapi ketika saya berikan dia beban, dia langsung menceng dan di sana ripple-nya tinggi ya. Oke, kalian pantau ya lor. Nah, bias rail negatif langsung 1,5 volt dan rail positif 0,04 milivolt. Ripple-nya tinggi ya lor. Ini ripple kita ukur dari output ke basis transistor ya lor. Ini baru ada beban tanpa ada input ya. Nah, dia mengalami osilasi ya lor. Osilasinya sangat membahayakan lor. Jadi nanti untuk finalnya nanti yang panas banget itu bagian rail negatif ya. Bisa membuat power kalian cepat jebol ya lor. Nah, kita cabut lagi, maka dia akan seimbang lagi. Nah, seimbang kan? Kita pasang lagi. Nah, ripple tinggi, biasnya langsung menceng ya. Nah, oke, untuk solusinya gimana sih bang? Solusinya sebenarnya gampang aja loh. Ada 2 metode solusinya ya loh. Metode yang simple itu seperti ini ya lor. Untuk outputnya bisa kalian tambahkan elko, dibikin non polar ya. Nah, ini elko dibikin non polar untuk contoh saja ya lor. Ini kita tanpa non polar saja karena nanti outputnya itu akan terfilter di sini ya. Nah, ini kita berikan dia beban tapi kita kopling dulu dengan elko ya. Nah, ini sudah masuk, biasnya tetap imbang. Nah, tapi ripple-nya masih sangat tinggi ya. Nah, ini untuk ripple segini sepertinya sudah cukup ya lor. Nah, karena biasnya juga masih tergolong seimbang ya. Tapi ini THD-nya nanti makin naik ya, makin tinggi ya lor THD-nya ya. Untuk cara yang kedua itu bisa kalian lakukan cara seperti ini lor. Nah, ini skemanya ya. Bisa kalian tiru, bisa kalian screenshot ya lor. Jadi untuk transistor driver itu basisnya dikasih resistor 330K menuju ke kaki kolektor, dan ini masih basis lagi ya lor. Basisnya itu disalurkan lagi memakai 33 sampai 100 ohm ke emitornya ya.
Ini resistor 220 juga, ini bisa kalian mainkan, bisa kalian kalibrasi atau tuning sendiri ya lur, untuk biasnya nanti ya lur. Ini dijamin seimbang untuk power jenis kelas AB simetris ataupun OCL ya lur. Nah, oke, kita akan praktekkan ya lur. Nah, ini outputnya kita pindah ya, karena nanti saya akan kasih tahu perbedaan probe high voltage dan low voltage standar ya lur. Nah, ini masih kita tancap ya, tanpa kita jeda, tanpa kita edit ya videonya ya lur. Oke, kita pindah dulu ke folder HP-nya dulu ya lur. Setelah kita modif nanti kita cek outputnya, sekaligus menginformasikan perbedaan probe high voltage dan probe standar ya lur, biar kalian tidak gagal paham ya. Nah, di sini sudah saya sediakan resistornya 330K dari kolektor ke basis dan 33 ohm dari basis ke emitter ya lor. Kalian bisa pantau ketika saya solder, pantau biasnya apakah imbang atau enggak ya lor. Sekalian kita sambungkan bebannya ya lor, biar kalian tahu ya. Maaf lor, ini bebannya tidak bisa saya pasang karena pinnya penuh ya lor. Oke, kita coba nanti ya lor, ketika sudah disolder ya. Lor, ini untuk biasnya langsung berubah, namun selisih sedikit, segini masih tergolong imbang ya lor. Oke, sekarang kita kasih dia beban, apakah biasnya berubah, menceng, kena osilasi lagi. Nah, ini kita kasih beban loh lor. Nah, ini berpasang, bias tetap imbang ya. Kita cabut lagi, kita pasang lagi, bias imbang ya lor, tidak ada osilasi ya lor. Nah, oke, sekarang kita menginjak ke outputnya ya lor. Ini kita tes outputnya apakah masih normal, tapi ini tanpa beban ya, karena di sini tidak kita pasang ke final ya lor. Finalnya masih nancep di power class high ya lor. Nah, oke, kita cek sinyalnya. Ini yang probe abu-abu itu probe standar, dan di sana di osiloskop itu warna kuning ya, yang warna biru probe high voltage ya lor. Oke, jadi outputnya seperti ini dan perbedaan kedua probe ini seperti itu ya lor. Oke, oh iya sorry, ini belum kita pasang ya inputnya ya lor.
input sudah kita pasang ya. Oke, kita injeksikan sinusnya. Ini sinus 100 Hz ya. Oke, kita setting dulu ini untuk osiloskopnya lor. Ini terlalu tinggi ya. Oke, kita samakan ya lor. Kalau kita injeksikan sinusnya, nah sini masih terlalu tinggi. Nah segini sudah pas ya. Oke, ini untuk output. Nah outputnya masih normal, namun di sini ada perbedaan ya antara probe high voltage dan probe standar ya lor. Probe high voltage belum mencapai clip di 51 volt AC, namun probe standar sudah klip di sekian-sekian ya, sudah tidak bisa membaca ya lor. Kalau sudah tidak bisa membaca ya. Jadi perbedaannya probe standar osiloskop PC dengan probe high voltage itu seperti itu ya lor. Nah, oke, kita naikkan lagi sampai benar-benar klip di probe high voltage-nya ya. Nah ini klip ya. Nah ini kita sempurnakan dulu. Oke, nah ketika ada input, biasnya juga tetap imbang ya lor. Imbang di angka 30 milivolt ya. Jadi untuk pembelajarannya itu ini sempurna ya lor. Untuk eksperimennya ini sempurna ya. Oke. Oke lor, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Serta apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, mau di grup, mau dimanapun. Terus komentar yang positif. Kalau mau nanya, silakan komen di kolom komentar dengan sopan ya lur. Nanti kita balas satu persatu ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.